Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita meskipun diawali dengan drama, sedikit drama. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua, bersilaturahim, belajar bersama ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai awal tahun yang mudah-mudahan sebagai awal yang bagus untuk diri kita dalam menjalani kehidupan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Dan ini menjadi benih-benih kebaikan yang akan terus berkembang di setiap zamannya dan di setiap tempat, insya Allah. Sehingga aktivitas yang kita lakukan ini betul-betul bisa membuahkan pahala yang insya Allah akan terus mengalir, pahala yang insya Allah akan terus ada meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam hari ini saya live dari Cirebon, insya Allah ya, dari Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf ya, Ponpes Entrepreneur Abdurrahman bin Auf di Cirebon. Alhamdulillah bisa membersamai Bapak Ibu, status-status semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini betul-betul bisa masuk dalam hati kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai awal ya, di tahun 2022, di pekan pertama, insya Allah kita akan tetap lanjutkan. Dan malam hari ini insya Allah kita akan lebih banyak sharing, kita akan lebih banyak brainstorming ya, brainstorming ataupun menggali masing-masing diri kita itu terkait dengan doa-doa kita di awal tahun dan juga nanti potensi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lahirkan di tahun 2022. Karena di tahun 2022 ini akan ada beberapa event yang bisa kita lewati ya. Salah satunya adalah event besar yaitu bulan Ramadan yang insya Allah 3 bulan lagi akan kita jumpai. Nah tentu ini harus kita persiapkan. Salah satu persiapan kita adalah tentang doa. Maka tema kita pada malam hari ini adalah yang seperti kami sampaikan, ketika orang punya masalah, ya jangan update status, tetapi pergunakan doa-doa kita di waktu yang khusus. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan jawaban atas permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, insya Allah akan aku berikan. Ini Allah yang menyampaikan. Seperti di kajian-kajian awal kita sampaikan bahwa Quran sejumlah 30 juz, 114 surat, ini tidak boleh ada satu ayat pun yang kemudian tidak kita yakini. Karena semua isinya adalah kebenaran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin. Insya Allah ketika kita meniatkan diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka petunjuknya tentu adalah Al-Quran. Nah di Quran ada satu ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah menyampaikan berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, insya Allah ya.
akan Allah berikan. Akan aku berikan, kata Allah begitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana cara kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa setiap saat? Apakah ada memang waktu-waktu tertentu yang harus kita manfaatkan untuk kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin kemudian menggarisbawahi ya kawan-kawan sekalian, ustadz-ustadzah, ada kita mengenal namanya doa, ada kita mengenal namanya hajat, ada kita mengenal namanya permintaan. Apa nih perbedaan dari tiga ini? Apakah kemudian sama? Nah, ini yang perlu kita pahami. Satu, bahwa doa itu tidak selalu berisi permintaan. Ya, bahwa doa tidak selalu berisi permintaan. Rasulullah pernah berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa yang disukai oleh Rasulullah. Bahkan doa ini adalah doa terbaik ketika di wukuf di Arafah. Di mana di saat itu doa yang insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wukuf di Arafah. Nah, kalau kita kemudian bedah tentang bacaan tadi, itu adalah pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur permintaan di situ. Nah, ini adalah doa. Jadi doa itu tidak mesti isinya adalah permintaan. Kemudian yang kedua terkait dengan hajat. Hajat itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Ya, hajat itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Bisa jadi hajat itu tidak kita minta, bisa jadi hajat itu kita minta. Jadi itu perbedaannya, ya. Sebagai contoh misalnya, ketika orang dalam sebuah rapat tiba-tiba angkat tangan, mohon maaf bos, saya mau ke belakang, ya. Ada hajat yang harus saya selesaikan. Itu hajat, ya. Atau orang bilang ketika mereka ke belakang, ya, itu mereka bilang buang hajat, karena memang hajat begitu, ya. Sesuatu yang memang harus kita kita jalani, gitu ya. Meskipun tidak kita minta. Tetapi ada juga hajat-hajat yang memang akan kita minta. Nah, disinilah kemudian nanti ada namanya permintaan. Jadi permintaan itu sesuatu yang bisa jadi memang tidak kita butuhkan, tetapi kita minta sama Allah agar itu menjadi kebutuhan untuk diri kita. Sehingga sekali lagi, permintaan hajat itu sudah pasti doa, tetapi kalau doa belum tentu permintaan. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kemudian kita garis bawahi. Baik, kemudian di mana kita bisa menyampaikan doa-doa, hajat-hajat kita itu, permintaan-permintaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pengennya kita itu Allah segera merespon, memberikan jawaban. Bukan sekedar kemudian tidak ada jawaban atau tidak respon dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat-tempat yang terbaik salah satunya adalah tentu di masjid. Di masjid sendiri ada lagi masjid yang di mana posisinya itu sebagai tempat yang jauh lebih baik lagi, yaitu adalah ketika di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi sendiri ada satu tempat yang namanya Raudhah, yang di mana ketika seseorang sholat 2 rakaat di Raudhah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan diijabah. Di Masjidil Haram sendiri ada juga tempat-tempat yang ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah doanya. Salah satunya di Multazam. Ya, di salah satu dinding Ka'bah yang namanya Multazam. Jadi Multazam itu adalah antara batu Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam. Insya Allah mustajab di tempat itu. Kemudian ketika di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah saat umroh ataupun saat haji, ya ini insya Allah saat sa'i ya maksudnya ya. Saat sa'i ini juga tempat-tempat yang ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijabah oleh Allah.
Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang insya Allah ketika kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Lalu kemudian ada waktu yang kalau kita kemudian tepatkan doa kita itu di waktu itu, maka insya Allah doa kita juga akan cepat direspon oleh Allah. Kapan itu? Satu, sehabis sholat wajib. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah SWT. Kemudian ketika sholat, ya, jadi kita berdoa, kita sampaikan hajat kita itu ketika sholat, ini insya Allah juga peluang untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, misalnya ketika sedang turun hujan deras, kita berdoa. Ya. Saya pernah punya teman, ketika itu jualan sabun herbal, ya, kulakannya di Jogja, masih pakai motor, berdua sama istrinya. Ketika sampai di flyover Janti, ya, kalau yang pernah ke Jogja ya, di salah satu flyover di Jogja, hujan deras di situ. Yang lain pada minggir nyiapin mantol, kawan saya enggak. Dia justru berdoa kepada Allah SWT. Dia minggirin motornya, bilang sama istrinya, Mi, yuk kita doa. Minta mobil sama Allah. Besok pas kita kulakan kulakan sabun, kita sudah bawa mobil. Dan betul, alhamdulillah, 4 bulan setelah itu dikabulkan dan beliau sudah punya mobil. Ketika hujan. Ya. Kemudian ketika seseorang sedang melakukan perjalanan atau musafir, ini doanya juga insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Kemudian lagi misalnya antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah ini untuk berdoa juga insya Allah sebagai mustajab waktunya. Ada lagi misalnya ketika hari Jumat, antara khutbah 1 dan khutbah kedua. Ini juga mustajab. Kemudian ba'da asar di waktu Jumat. Ya, di hari Jumat ba'da asar. Jadi besok ya. Besok sore ba'da asar sampai dengan maghrib. Itu juga mustajab waktunya. Manfaatkan untuk berdoa. Kemudian di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam kedua ya mulainya. Di sepertiga malam kedua sampai di sepertiga malam terakhir. Ini mustajab waktunya. Karena di sepertiga malam kedua Allah sudah mulai turun ke langit dunia. Kemudian saat wukuf di Arafah, nah ini juga waktu yang mustajab untuk kita minta kepada Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah SWT dengan permintaan, dengan doa, dengan hajat yang terbaik. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT tatkala syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku tatkala doa kita ingin dikabulkan oleh Allah SWT, hajat kita diwujudkan oleh Allah SWT. Ada surat Al-Baqarah 186. Ya disampaikan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku itu dekat. Ya, bahwa aku itu dekat. Dan aku akan mengabulkan setiap permintaan-permintaan hambaku. Ya. Akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku. Namun syaratnya apa? Hendaklah mereka juga memenuhi segala perintahku. Hendaklah yang tadi punya hajat, yang tadi punya doa tadi itu memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan, kita jauhi. Perintah kita lakukan, larangan kita jauhi. Dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, kita yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah, bahwa doa kita akan direspon oleh Allah, bahwa hajat kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Nah, kebanyakan di antara kita tatkala mereka mengangkat tangan, ya Allah, ketika berdoa, ya Allah, tetapi ada muncul keraguan dalam hati mereka, apa mungkin? Apa iya bisa? Saya cuma buruh. Saya seorang petani. Saya nggak punya pekerjaan, saat ini sedang menganggur.
dan lain sebagainya, ini adalah merupakan sebuah keraguan-raguan. Dalam tulisan saya namanya mengcancel doa. Kita sudah doa kepada Allah, angkat tangan kepada Allah, tetapi kemudian secara tidak langsung doa itu kita cancel. Padahal Allah sendiri yang menyampaikan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keraguan sedikit pun. Kenapa? Ya, Allah sudah menyampaikan. Allah yang berjanji. Bahkan di dalam Al-Fatihah pun sering kita baca sehari semalam minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan, meminta pertolongan, memohon hajat kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, di awal tahun ini mari kita persiapkan doa-doa terbaik kita, doa untuk anak kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk saudara-saudara kita, untuk kawan-kawan kita, persiapan nanti masuk di bulan Ramadan. Insya Allah. Sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita tidak lagi bingung mau doa apa ini. Karena di bulan Ramadan itu Masya Allah, doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan doa-doa itu. Doanya orang yang berbuka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam-malam di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Bahkan Allah sampai ada satu waktu yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. 3 bulan lagi insya Allah kawan-kawan, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah, demikian ya. Kita akan berbanyak sharing pada malam hari insya Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Yang malam hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang malam hari ini sedang punya masalah, semoga Allah angkat masalahnya. Allah bantu selesaikan persoalannya. Yang malam hari ini masih punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk bisa melunasinya. Yang masih punya amanah, yang masih punya tugas, yang punya tanggung jawab, semoga Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk bisa menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawabnya. Insya Allah mudah-mudahan kelak kita betul-betul bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Ustadz Kuswi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan katsir pada Ustadz Kang Udin Yulianto yang telah menjelaskan detail, gamblang, luar biasa terkait bagaimana kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, dan insya Allah juga solusi-solusinya ternyata dimudahkan Allah dengan hadirnya waktu-waktu terbaik, waktu-waktu ijabah untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan selanjutnya untuk sharing ataupun tanya jawab. Masih ada kesempatan sekitar 34 menit ke depan, ya maksimal sampai jam 21.30. Silakan bagi yang akan bertanya langsung, bisa langsung raise hand ataupun melalui chat room. Silakan, kami persilakan. Ini yang angkat tangan ada, nah ini identitas namanya nggak ada, cuma nama HP-nya, Galaxy A02. Silakan langsung bertanya. Monggo. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini mau tanya, kalau perkenalan dulu, Pak. Ya, ini dari Yatino, Pak. Cilacap. Oh, Pak Yatino. Oke, ya, siap. Lanjut, Pak. Terkait sholat tahajud. Itu kan harus tidur dulu ya. Nah, itu kalau tidurnya cuma sambil duduk terpejam itu apa sudah masuk? Setelah misalnya kita setelah maghrib kita duduk di musola terus tiduran sambil duduk itu sekejap saja itu apa sudah bisa sholat tahajud setelah isya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Insya Allah sudah diperbolehkan Pak Yatino, silahkan ya, monggo boleh. Dan ketika kemudian kita masih tahap belajar, kemudian masih berat untuk bangun di sepertiga malam terakhir,
atau takut nanti ketika kita bangun sudah mepet waktu dengan subuh sehingga tidak bisa melaksanakan tahajud dan juga witir, maka boleh dikerjakan di awal malam ya. Boleh dikerjakan ketika di awal malam. Jadi setelah Isya dan seterusnya itu ini dalam tahap belajar ya. Karena memang waktu yang pas tadi di sepertiga malam kedua sampai dengan sepertiga malam terakhir, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke atas langit dunia itu mulai sepertiga malam kedua. Jadi kalau di Indonesia kurang lebih pukul 10 malam. 10 malam lebih sedikit insyaallah itu sudah masuk di sepertiga malam yang kedua. Maka silahkan boleh juga untuk sholat tahajud di situ. Karena sholat tahajud masuk juga dalam sholat lail ya, atau sholat malam. Sholat yang dikerjakan ketika malam hari. Insya Allah demikian Pak Yatino. Kalau tadi kemudian dibilang, saya habis maghrib tertidur nih, ya tidak apa-apa. Insya Allah sudah termasuk sebagai syarat juga. Demikian Pak Yatino. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yatino, cukup ya. Cukup. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan bagi yang mau angkat tangan, raise hand, kami persilahkan. Silakan mungkin dari yang lainnya. Kalaupun belum, akan saya bacakan dari pertanyaan yang ada di chat room ya. Ini ada yang bertanya atas nama Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam hati ketika sedang berdoa? Terkadang sebagai manusia biasa sudah mencoba fokus dalam berdoa, namun kadang hati masih ada saja sedikit keraguan. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini seringkali memang kita juga mengalami hal itu, bahwa keraguan, kemudian rasa was-was itu bisa munculnya dari setan. Keraguan, was-was itu munculnya bisa dari setan. Bisikan-bisikan setan yang memang membisiki kita agar kita itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang membisiki kita untuk kita itu ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memang membisiki kita itu untuk tidak usah minta sama Allah, ya, tidak usah minta sama Allah. Memang bisikan-bisikan itu ada. Dan juga bisa jadi karena memang diri kita itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang ragu-ragu tadi. Jadi sudah menjadi kebiasaan kita yang memang ragu-ragu tadi. Maka hal apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menghilangkan keraguan-raguan tadi, ya. Yang pertama, kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, ya. Baik itu setan yang berupa manusia ataupun yang tidak berupa manusia atau yang berupa jin. Kita bermohon kepada Allah SWT agar dihindarkan dari bisikan-bisikan setan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kita berkumpul dan juga bertemu dengan orang-orang yang punya nasib atau yang punya kondisi sama dengan diri kita. Kenapa kemudian kita ragu? Karena kita belum punya contoh. Ya. Kenapa kemudian kita ragu? Karena kita belum punya contoh. Apa mungkin saya bisa menyelesaikan hutang saya yang begitu besarnya? Karena kita belum punya contoh. Tapi kalau kita sudah punya contoh, maka insya Allah akan bisa. Oh, kalau dia saja bisa, maka saya harus bisa. Kalau dia saja bisa, insya Allah saya bisa. Yang memang selevel, yang memang sepadan gitu ya dengan diri kita. Nah, insya Allah itu nanti bisa memacu diri kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sering baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Insya Allah semakin banyak ayat Quran yang kita baca, maka akan semakin menepis keraguan dalam hati kita. Keraguan apapun, karena semakin banyak kita baca Quran, kita akan semakin yakin bahwa Quran ini datangnya dari Allah
dan Allah mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Insya Allah begitu, Gus Wi. Baik, Kang, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya, Pak Maulana ya. Jadi silahkan dicek sejauh mana keraguan itu muncul. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Yuliningsih. Assalamualaikum Ustadz, doa yang diijabah di sepertiga atau 2/3 malam, itu jam berapa, Nggih? Ya, Bisa diulang, Kang? Silahkan, Kang, jawabannya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Allah itu turun ke langit dunia itu mulai dari sepertiga malam yang kedua. Nah, tadi sudah kita sampaikan di Indonesia kurang lebih berarti pukul 10 malam. Saat kita mulai tidur, Allah mulai datang ke langit dunia sampai menjelang subuh. Nah, insya Allah itu waktunya, Bu, ya. Jam 10 sampai menjelang subuh, insya Allah. Ya, jadi misalnya kita bagi malam itu mulai dari jam 8 itu ya, setelah sholat isya itu ya, Kang ya. Jam 8 sampai jam 3 lah misalnya. Jadi itu silahkan dibagi 3 gitu ya, Kang ya. Iya, betul. Dan memang mulainya kalau sepertiga pertama itu kan antara jam 8 sampai jam 10 ya. Nanti ataupun jam 11 lah. Nanti sepertiga malam yang kedua jam 10, 11 sampai jam 1 lah gitu ya. Nanti mulai dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 sebelum subuh itu sepertiga malam terakhir. Jadi seperti itu ya, Ibu Yuliningsih, sebagaimana sudah disampaikan Kang Udin, jam 10 ke atas silahkan bisa dimanfaatkan untuk mulai Qiyamul Lail. Saya pernah baca buku tentang aktivitas harian Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau sholat tahajud itu dimulai jam 10 malam ya. Nanti sampai jam 3 pagi, nanti jam 3 itu istirahat sebentar sambil menunggu sholat subuh. Nah, ini mungkin bisa dicontoh untuk kita semuanya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Naili Husnalia, Ibu Naili Husnalia. Terima kasih. Oh, ini izin live. Ya, terima kasih Ibu sudah mengikuti acara. Dari Bapak Mulyadi, Assalamualaikum Ustadz, waktu dan tempatnya udah baik dan mustajab, tapi kenapa doanya masih belum terkabul? Kira-kira kenapa ya? Silahkan. Satu, kita cek dulu doanya. Doanya sudah bagus atau belum. Jadi doa itu seperti kita melepaskan anak panah. Kita melepaskan anak panah. Maka doanya dulu kita cek doanya udah bagus atau belum. Kalau doanya isinya tentang keburukan, kita mendoakan orang lain tentang keburukan, maka tidak boleh seperti itu. Atau doa-doa yang memang kurang pas untuk diri kita, maka itu tidak boleh, ya. Maka doanya ini harus doa-doa yang baik. Doa yang baik itu seperti apa? Doa yang baik itu ya doa-doa yang memang untuk kebaikan diri kita. Contoh kadang ada juga orang yang berdoa itu terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Misalnya terlalu ekstrim, cukur gundul. Cukur gundul yang terlalu ekstrim. Nah, itu dan sebagainya ini yang tidak boleh berlebihan seperti itu. Doa yang insya Allah untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, setelah kita pelajari doanya adalah ada enggak penghalang dari doa itu sendiri? Penghalang dari doa itu sendiri. Kalaupun tadi kita melepaskan anak panah, sudah lurus dengan sasaran, tetapi enggak nyampe di sasaran. Kenapa? Karena ada temboknya, ada kacanya yang membatasi anak panah itu untuk sampai kepada sasaran. Nah, bisa jadi doa kita itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai pada sasaran. Maka harus kita cek dulu dosa-dosa kita seperti apa. Maka langkahnya harus kita mohon dulu, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah caranya bagaimana cara kita berdoa, cara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang harus langsung minta atau tidak? Nah, kita pernah sampaikan, cara kita berdoa kita awali dengan istighfar dulu, tobat dulu. Kita awali dengan zikir, kita awali dengan amal soleh, baca Quran, sedekah, dan seterusnya. Baru kemudian
kita mohon doa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa jadi ada penghalang lain yang sebenarnya Allah sudah kabulkan itu doa kita, tetapi kita tidak sadar bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika merespon doa itu ada 3. Yang satu langsung dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, yang kedua ditunda dulu pengabulannya, dan yang ketiga diganti. Nah, yang diganti ini kadang kita tidak sadar. Contoh begini, ketika kita punya anak 5 tahun, minta dibelikan motor, kita punya uang nih. Ya. Ada anak minta dibelikan motor usia 5 tahun. Kira-kira gimana? Kita iyain. Kita iyain tetapi kita tunda. Oke, nak kamu saya belikan motor, tapi nanti nunggu usiamu 10 tahun, tapi nanti nunggu usiamu 15 tahun, tapi nunggu nanti usiamu 17 tahun. Kayak begitu. Nunggu dulu. Ditunggu sampai orangnya siap, sampai anaknya siap. Atau bisa jadi diganti. Oke nak, kamu saya belikan motor sekarang. Tetapi bukan motor beneran, motor-motoran. Yang motor kecil pakai baterai itu kan ada. Ya. Karena untuk anak di usia 5 tahun. Jadi kita kabulin, oke, saya terima permintaanmu, minta belikan minta dibelikan motor tapi bentuknya mainan. Kita sesuaikan dengan anaknya tersebut. Nah, bisa jadi Allah juga ngabulin doa kita seperti itu. Ya Allah, saya pengen lunas hutang. Tetapi kita tidak sadar bahwa Allah sudah ngabulin, bahwa Allah itu sudah ngabulin doa-doa kita. Tapi ternyata kita hanya fokus pada hutang kita, fokus pada amanah kita, sedangkan Allah kabulkan apa? Kita punya keluarga yang harmonis. Sebelum kita doa, bisa jadi hubungan suami istri itu agak renggang. Bisa jadi antar pasangan tidak pernah komunikasi. Bisa jadi orang tua dengan anak itu terputus komunikasinya, tidak baik. Tapi sejak kita angkat tangan, kita doa, meskipun bukan soal lunas hutang yang Allah berikan, tapi Allah berikan hubungan pasangan ini jadi baik. Hubungan orang tua dengan anak jadi baik. Hubungan kita dengan kerabat jadi baik. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ini cara Allah kemudian mengabulkan doa-doa kita. Ya, maka coba dievaluasi, dicek apakah benar bahwa Allah itu betul-betul belum mengabulkan, atau memang Allah sudah mengabulkan tapi kita yang belum sadar. Ya. Ada banyak cara Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Insya Allah demikian Guswi. Baik Kang, nah, luar biasa ya. Jadi kita koreksi, introspeksi, muhasabah terkait dengan apa yang kita lakukan dengan doa-doa kita. Ya, insya Allah janji Allah itu pasti ya. Yang perlu dikoreksi adalah kondisi kita. Nah, gitu ya. Lanjut dari Bu Zuliningsih bertanya lagi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diberitahu sholat tahajud bisa dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur. Bisakah Ustadz? Tadi sudah dijelaskan ya Kang ya? Sudah kita jelaskan di depan ya. Jadi bisa ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan, ada 2 model ya sholat tahajudnya para sahabat ya. Ada modelnya Abu Bakar dan ada modelnya Umar bin Khattab. Ya. Kalau Abu Bakar dijalankan pas di awal waktu, ya. Kalau Abu Bakar itu di akhir waktu. Ya. Saya menyimpulkan begitu aja. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti. Siapa dia? Munjiah. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya sedang riyadhah tahajud plus witir 8 plus 11. Jadi tahajud 8 rakaat dan witir 11 rakaat. Tapi karena takut bangun kesiangan, jadi witirnya saya bagi 2. Setelah isya 8 rakaat, terus tidur dan pas bangun sepertiga malam langsung tahajud dan ditutup witir 3 rakaat. Apakah itu benar? Silahkan Kang. Ya, oke. Yang pertama, saya perlu koreksi terkait dengan jumlah rakaatnya. Ya, kalau tadi disebutkan sholat tahajudnya 8 rakaat, witirnya 11 rakaat. Memang tidak ada batasan sholat witir itu berapa rakaat. Tidak ada batasan. Yang penting jumlahnya ganjil.
Namun jangan sampai kemudian kita juga terlalu membebani diri kita. Ya. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah 3 rakaat. Nah, kita tinggal ikuti aja itu. Ya. Yang biasa dilakukan Rasulullah adalah witirnya 3 rakaat. Apakah 2 rakaat kemudian 1 rakaat salam, atau bisa juga 3 rakaat langsung 1 kali salam. Itu yang pertama. Sehingga mohon maaf, ini sebaiknya witirnya tidak sampai 11, tapi cukup 3 saja. Kemudian yang kedua, witir dalam satu waktu 1 malam itu hanya dikerjakan 1 kali. Kalau sudah dikerjakan di malam yang pertama, sehabis isya misalnya, maka nanti setelah tahajud kita tidak harus witir lagi. Karena hanya 1 kali saja witir itu. Tapi kalau kemudian mau dikerjakan di paling akhir, maka boleh dikerjakan di paling akhir. Ya. Jadi sehingga silahkan boleh dipilih witirnya mau di awal ataupun di akhir. Tafadhol, tidak ada masalah ya. Yang penting jumlahnya ganjil dan sebisa mungkin tidak lebih banyak daripada sholat tahajudnya. Kalau sholat tahajudnya 8, ya witirnya jangan 11. Ya. Witirnya cukup 3 rakaat saja. Baik itu yang dikerjakan di awal ataupun dikerjakan di akhir. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik, bisa dipahami ya Ibu Siti Munjiah. Jadi yang tercatat witir adalah yang ganjil ya. Seperti itu. Baik. Dari Jumiran, Bapak atau Ibu ini, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kadang dalam berdoa banyak sekali yang saya minta sehingga tidak fokus. Bagaimana Pak Ustadz supaya doa kita cepat dijabah? Apakah sebaiknya sesuai prioritas kita atau boleh banyak yang kita mohon kepada Allah? Silahkan Kang. Ya, kalau mau kita biar bisa fokus maka satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Bisa jadi misalnya ketika sholat duhur ya, sholat duhur nanti doanya tentang apa? Sholat asar nanti doanya tentang apa? Ketika sholat maghrib nanti doanya tentang apa? Sholat isya doanya tentang apa? Sholat tahajud nanti doanya tentang apa? Sholat subuh nanti doanya tentang apa? Sholat duha nanti doanya tentang apa? Nah, insya Allah bisa dibagi-bagi seperti itu kalau memang hajat kita itu ada banyak. Jadi sebaiknya tidak terlalu dicampur doa-doa ini. Kenapa? Karena nanti bisa tadi betul akan mengurangi rasa fokus kita. Tetapi apapun itu, ketika kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita membaca. Ya. Boleh enggak Ustadz? Boleh. 10 doa dibacakan dalam waktu 1 waktu, boleh. Tidak ada larangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kalau kemudian kita mau seni, jadi ada seninya dalam berdoa kepada Allah itu, ya tadi satu-satu. Zuhur itu 1. Asar itu 1, maghrib 1 misalnya, ya seperti itu. Jadi baik ini doa ketika sholat ataupun doa setelah sholat. Nah, insya Allah demikian, Gus. Baik, Kak. Insya Allah silahkan bisa diatur ya, Bapak ya, sebagaimana yang ingin kita capai. Baik, ini ada yang mengangkat tangan. Ada Pak Teguh Wirahadi. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung, bisa dibuka mic-nya, langsung bertanya pada Kang Udin Yulianto. Bisa juga dibuka videonya, silakan. Monggo, Pak Teguh Wirahadi, kami kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Saya Pak Teguh di mana ini? Ya, saya mau bertanya Ustadz. Boleh, silakan. Kalau sholat hajat itu sebaiknya pada malam hari sebelum tahajud, ataukah setelah tahajud, atau sholat hajat itu bisa dilaksanakan setelah sholat isya? Nun sewu, biasanya saya melaksanakan sholat hajat itu setelah sholat taubat ba'da isya, terus sholat sunnah isya, kemudian sholat taubat, sholat hajat, kemudian saya tutup witir. Karena
malam hari saya pergunakan untuk sholat tahajud. Apakah itu diperkenankan? Ya, Terima kasih. Pak. Insya Allah sudah bagus ya. Insya Allah sudah bagus. Silakan dipertahankan Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah-langkahnya, keluarganya disehatkan dan untuk semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Wi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari ini masih jam 21.18. Dari Pak Wawan. Alhamdulillah, terima kasih atas tulisannya Pak Anto ini. Oh, izin lah. Terima kasih juga Pak Wawan. Ya, ini juga terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin. Baik, dari Bu Siti Zainah Arif. Assalamualaikum Kang Udin. Bagaimana kalau kita sholat tahajud sudah mendekati waktu sholat subuh? Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Kang. Sholat tahajud mendekati waktu subuh. Boleh saja. Ya. Yang penting belum masuk waktu subuh masih diperbolehkan. Monggo, silahkan ya. Ya. Meskipun tinggal punya kesempatan 2 rakaat, ya, silahkan dijalankan. Boleh ya, boleh. Karena nanti kalau sudah mendengar adzan, berarti sudah masuk sholat sunnah qobliyah subuh. Betul. Ya. Baik. Lanjut berikutnya dari Pak Muhammad Dahrun ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Bagaimana caranya Ustadz agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan tahajud, Ustadz? Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Silahkan. Amin, amin. Insyaallah ya. Alhamdulillah, memang ini keistiqomahan itulah yang kita inginkan dan kita niatkan dalam hati kita. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk bisa sholat tahajud. Jadi doa dulu sama Allah. Yang kedua, kemudian berkomitmen untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga, usahakan ketika siang hari itu untuk tidur, meskipun hanya sejenak. Kemudian yang keempat, jauhi segala maksiat. Tatkala kita di siang hari berbuat maksiat, maka akan ada kegundahan, akan ada kesusahan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, jadi kita sebagai parameter ini, ketika siang hari kemudian berbuat dosa, maka segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, senantiasa bersama berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang bisa saling mensupport, yang bisa saling mendukung, yang bisa saling mendoakan, yang bisa saling mengingatkan dalam sebuah komunitas yang baik. Insya Allah nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa rutin bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang terakhir, wudhu sebelum tidur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala plus ditambah alarm jika memang memungkinkan untuk pakai alarm ya. Insya Allah demikian Gus. Oke, baik Kang. Pertanyaan berikutnya dari Win Gayo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar hajat kita cepat terlaksana dan tercapai? Silahkan Kang. Ya, oke. Bagaimana agar hajat kita cepat tercapai? Ya, seperti itu. Baik. Yang pertama, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 kuncinya. Ya, yang pertama yakin. Yakin bahwa kita diizinkan oleh Allah untuk punya hajat, kita diizinkan oleh Allah untuk punya permintaan. Ud'uuni astajib lakum. Kita harus meyakini bahwa setiap doa, setiap hajat, setiap permintaan kita itu didengar oleh Allah dan direspon dengan memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita doakan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kita harus punya motivasi. Apa motivasinya kita itu untuk berdoa tadi? Hajat kita itu apa? Motivasi ini termasuk alasan. Alasan kita menyampaikan hajat itu apa? Sebagai contoh misalnya, tatkala seorang anak yang tiba-tiba minta uang 100.000 sama kita, minta uang 100.000 sama Bapak Ibu semuanya,
pasti respon pertama yang kita lakukan apa? Kita tanya, ini untuk apa, Nak? Kalau kemudian alasannya tidak masuk di akal, tidak bermanfaat untuk anak tersebut, maka kita tidak akan berikan. Tapi kalau kemudian alasannya sangat masuk akal dan kemudian bermanfaat untuk anak, maka kita akan berikan. Dan bahkan mungkin kita akan berikan lebih kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Termasuk apa motivasi kita, itu adalah apa alasan kita untuk kita itu diwujudkan oleh Allah hajatnya. Apa nih alasannya? Maka miliki alasan yang terbaik tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah caranya. Caranya gimana? Ya kita pelajari, kita kita baca, kemudian kita kumpulkan seperti di firman Allah surat Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Kumpulkanlah, pelajarilah ilmu-ilmu yang terkait dengan hajat kita. Nah, disitulah nanti Allah akan permudah hajat-hajat kita. Karena bisa jadi Allah belum kabulkan hajat kita karena dirasa ilmu kita belum mumpuni, dirasa ilmu kita belum cukup terkait dengan apa yang belum kita pelajari tadi. Maka baca, kumpulkan, ya. Termasuk dalam hal ini adalah belajar, ikut seminar, training dan sebagainya. Insya Allah demikian, Gus. Mudah-mudahan hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semuanya Bapak Ibu Ustadz Ustadzah pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari Bu Siti Munjiah ya. Baik Ustadz, sangat dimengerti. Syukur Ustadz, maaf kameranya saya off-kan. Ini bertanya lagi. Tadi disinggung katanya sebaiknya kalau doa fokus pada satu doa. Saya kan sholat tahajud 4 rakaat. Apa boleh setiap 2 rakaat tahajud di sujud terakhir berdoanya berbeda-beda? Boleh. Silahkan, kan? Boleh ya. Boleh. Baik. Baik. Boleh Ibu. Jadi silahkan disiapkan doa-doa terbaiknya gitu ya. Kalau pengen fokus ke satu doa juga boleh. Kalaupun di setiap sujud itu kemudian memperbanyak doa-doa yang lainnya juga diperkenankan. Pertanyaan berikutnya, ya ini tulisannya SDN 1 Lim Tim ini. Kan tahu ini di mana ini. Luar biasa ini. Luar Jawa nih sepertinya Luar ini. Jawa ya. Limnya itu kurang tahu, timnya itu timur sepertinya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau mau sholat fajar, apakah sebaiknya menunggu adzan subuh dulu atau boleh sebelum adzan? Silakan Kang. Ya, sebelum azan subuh itu belum masuk ke waktu fajar. Jadi waktu fajar sodik itu adalah ketika masuk azan. Jadi ketika sudah masuk waktu fajar sodik, maka di situ waktu azan. Ketika seseorang sebelum berpuasa mereka pagi harinya itu adalah sahur, masih diperbolehkan sebelum azan tiba. Karena batasnya adalah fajar ya. Fajar ketika kita berada di tempat yang gelap, membawa benang hitam dan putih itu sudah nampak perbedaannya, disitulah waktu fajar sodik itu muncul. Dan situlah waktu azan subuh berkumandang. Maka aktivitas sahur sudah harus dihentikan. Nah berarti apa? Berarti ketika kita mau mengerjakan sholat fajar, kapan waktunya? Setelah masuk waktu subuh. Ya. Meskipun di tempat kita belum azan subuh, tapi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah boleh sholat fajar. Karena azan subuh masing-masing daerah itu beda-beda. Ada yang kadang telat karena muadzinnya bangunnya juga telat gitu ya. Beda-beda. Yang penting ketika sudah masuk waktu subuh, maka sudah boleh sholat fajar. Ya. Karena kalau belum masuk subuh berarti masih di sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah demikian, Gus. Baik. Baik ya. Bisa dipahami ya batasannya ya, Ibu atau Bapak, bahwasanya memang untuk sholat fajar itu
boleh dilaksanakan setelah adzan. Kalau belum adzan itu berarti masih masuk sholat tahajud atau sholat lail ya, atau sholat witir. Di situ ada sholat witir, ada sholat tahajud, ini seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya sambil menunggu adzan ya, untuk zikir, doa ataupun sholat. Dan setelahnya pun setelah adzan bisa kita manfaatkan dengan sholat-sholat sebelum subuh ataupun sholat subuh. Dan kita ingat fadilah sholat fajar luar biasa Bapak Ibu ya. Sebagaimana nilainya seperti dunia seisinya. Nah, ini harus kita luangkan atau kita sempatkan atau kita selalu niatkan untuk bisa menjalankannya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya pertanyaan sudah semuanya ini sepertinya. Oke, saya cek ke atas. Oke. Kalau ada yang belum dijawab, sebentar saya cek. Oke. Baik, sepertinya sudah semuanya, Kang. Oh, ini ada yang terakhir. Ustadz, apakah dengan memperbanyak istighfar bisa menghapus doa yang kita perbuat? Dari Pak Muhammad Dahrun. Dosa Istighfar, atau Kang. doa? Menghapus dosa atau dosa ini. Iya. Apakah dosa, Pak Dahrun, insya Allah bisa ya, dengan perbanyak istighfar, insya Allah dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa-dosa yang kecil, Pak ya. Karena kalau dosa yang besar nanti ada sendiri teknis untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang besar. Tapi dosa-dosa yang kecil, insya Allah dengan kita beristighfar akan bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan. Jadi itu seperti kita itu membasuh menggunakan air, jadi akan rontok dosa-dosa kita. Insya Allah demikian. Baik, demikian Pak Dahrun ya. Insya Allah di bukunya Kang Udin ya, Manut Quran Bisa Kaya, ada bab tentang istighfar ya. Istighfar menjadi salah satu penolong dalam kehidupan kita. Silahkan mungkin bisa dibuka lagi, dibaca-baca lagi bukunya Kang Udin, sehingga bisa menemukan inspirasi-inspirasi terbaik untuk mensupport kehidupan kita. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Karena waktu sudah menunjuk pukul 21.29, tinggal 1 menit lagi. Kata-kata penutup dari Kang Udin, ada yang perlu disampaikan? Atau cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus betul-betul penuh dengan keyakinan. Dan doa-doa kita harus diawali dengan kita mendoakan orang lain terlebih dahulu sebelum mendoakan untuk diri kita. Ada satu tips yang seringkali saya sampaikan, ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, hajat apapun ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan apapun ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka doakan orang lain dengan doa yang sama sesuai dengan hajat kita. Ada teman kita yang lagi butuh mobil, doakan mereka yang agar punya mobil. Ada teman kita yang butuh rumah, doakan mereka agar mereka punya rumah. Ada teman kita yang belum punya anak, doakan mereka agar punya anak. Setidaknya doakan 10 orang setiap harinya dalam doa kita. Libatkan 10 orang dalam doa kita. Insya Allah doa-doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Dan ini dahsyat luar biasa. Doa kita diaminkan oleh malaikat. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kemudian malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Seperti doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada feedbacknya. Kita kembali didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Sehingga tidak ada kerugian diri kita untuk mendoakan orang lain. Karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Karena setiap doa kita insya Allah akan didengar oleh Allah. Akan direspon oleh Allah dengan memberikan hasil sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Dan tentunya itu sesuai dengan kemanfaatan diri kita. Insya Allah Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dengan doa-doa kita itu, kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Gus. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kajian kita pada malam hari ini. Luar biasa. Kita diingatkan kembali bagaimana kita harus bisa memanfaatkan ya waktu-waktu terbaik kita dengan doa-doa pada Allah SWT. Dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi ketika ingin doa kita tercapai, terijabah, semuanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Insya Allah kita memahami itu semuanya. Silahkan kita jadikan ini sebagai sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama kajian kita dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan silakan bersiap-siap lagi untuk mengikuti acara kita pekan berikutnya. Insya Allah tidak libur ya. Ini luar biasa Kang Udin meskipun posisi di luar kota, dia masih memberikan kemampuannya untuk sanggupannya untuk mengisi acara kajian kita. Semoga Kang Udin dimudahkan acaranya, dilancarkan dan tetap diberikan kesehatan ya, sehingga masih bisa membimbing kita semuanya untuk menuju kebaikan. Amin. Demikian dari saya, jika ada kurang kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa yanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.